Film dibuka dengan menampilkan seorang pria bernama Richards yang bekerja di sebuah kantor software ternama di Amerika. Richards dikenal sebagai pria yang sok asik dan sering bikin rekan kerjanya ngerasa risih saat lagi ada di dekat Richards. Malam harinya Richards pergi ke sebuah bar yang sering didatangi sama rekan kerjanya. Namun sialnya mereka ini tidak pernah ngajakin Richards buat nongkrong bersama. Bahkan mereka sampai ngumpet begitu si Richards datang biar tidak gabung satu meja sama mereka. Namun Richards yang tidak pernah sadar kalau dirinya sok asik ini malah tetap nyamperin teman-temannya. Saat itu Ellison yang merupakan primadona di tempat kerjanya juga datang ke bar tersebut. Dan lagi-lagi Richards yang sok kenal sok dekat ini mengatakan bahwa dia tahu banget apa-apa saja hal yang disukai dan tak disukai Ellison. Dan karena hal inilah rekan kerjanya pun ngerjain Richards buat nyuruh dia ngobrol sama Ellison. Richards lantas mulai basa-basi dengan Ellison dengan mengatakan bahwa mereka sebenarnya sudah satu tim di kantor selama 4 tahun lamanya di bagian software. Namun saking anehnya si Richards ini, Ellison menganggap Richards itu tidak pernah ada dan jujur kalau dia tidak kenal sama Richards. Setelah itu Ellison pun pergi meninggalkan Richards dan Richards pun akhirnya ngomong dalam hati kalau dia pengen banget punya pacar seperti Ellison. Saat itu sebuah bola menggelinding ke arahnya. Dan ketika Richards mengambilnya secara tiba-tiba di depannya muncul seorang wanita yang sangat menggiurkan. Wanita itu lalu memanggil Richards dan bilang kalau dia ingin mendengarkan permintaan Richards sembari memasukkan semua bola biliar dengan sekali tarikan. Wanita itu lalu menarik Richards keluar bar dan meminta Richards untuk segera menciumnya. Di waktu yang sama Richards pun merasa gugup sekaligus menikmatinya. Lalu wanita yang bernama Jenny ini mengaku bahwa ia memiliki kekuatan yang bisa mengabulkan semua permintaan Richards. Richards pun mulai merasa aneh dengan Jenny apalagi ketika Jenny mengatakan bahwa dia adalah seorang iblis. Karena mungkin menurut Richards mana ada iblis yang semantap Jenny, Richards pun tak percaya dan akhirnya pergi menjauhi Jenny. Namun sesaat kemudian dia dikagetkan dengan keberadaan Jenny di atas sebuah mobil dengan baju yang sudah berubah. Jenny pun membuang minumannya dan mulai menceritakan kehidupannya kepada Richards. Yang mana Jenny sering kesepian di apartemennya yang kosong dan selalu menangis hampir setiap malam sampai ia tertidur. Jadi ia lalu meminta Richards mengucapkan sebuah permintaan dan Richards mengatakan bahwa ia ingin makan McD. Jenny pun langsung mengabulkan permintaan Richards dengan membawanya ke McDonald. Merasa ditipu Richards pun mulai kesal pada Jenny. Namun kekesalan Richards jadi tertunda karena ia diantar iblis dengan sebuah mobil sport. Jenny lalu membawa Richards ke sebuah klub di mana semua orang menyambut kedatangan Jenny bak seorang selebritas ternama. Mereka saling berdesak untuk bisa memfoto Richards dan juga Jenny lalu saat mereka di dalam semua wanita pun mancing si Richards dan minta dikawinin. Jenny lalu membawanya ke kantornya dan menampilkan dirinya yang versi laki-laki. Setelah itu Jenny memberinya perjanjian kepada Richards dan akan diberikan 7 permintaan dan setelah semua permintaannya terkabul maka Richards harus menyerahkan jiwanya kepada Jenny. Richards awalnya ragu untuk menandatangani perjanjian itu, namun setelah Jenny menampilkan video kedekatannya dengan Ellison akhirnya Richards pun luluh tanpa membaca semua syarat dan ketentuan. Jenny lalu memberikannya sebuah remote yang harus ia tekan 666 ketika dalam bahaya dan akhirnya Richards pun membuat keinginan pertamanya yaitu menjadi kaya dan berkuasa serta menjadi suaminya Ellison. Dia kemudian terbangun di samping Ellison dan sangat bahagia. Richards lalu menyadari bahwa sekarang dia bisa berbahasa Spanyol juga. Dia pun keluar dan menemui pengawalnya. Richards menjadi sangat bersemangat dengan kehidupannya yang sekarang. Sesaat kemudian Richards melihat Ellison yang sedang bersama guru bahasa Inggrisnya yang bernama Raul. Melihat kedekatan mereka Richards pun bertanya pada seorang pengawalnya. Dan pengawalnya menjawab bahwa kedekatan Ellison dan juga Raul sudah terjadi cukup lama. Saat itu juga Richards pun langsung marah kepada Ellison namun Ellison malah marah balik kepada Richards. Ellison lalu mengatakan bahwa dia membenci Richards karena Richards adalah orang yang aneh. Dan sampai saat ini Richards belum menyadari bahwa dia orang yang tetap aneh dan tak disukai banyak orang walaupun di univers yang lain. Lalu seorang anak buah Richards mengatakan bahwa ada masalah di pabrik mereka. Dan ketika keluar dia pun kaget karena dia memiliki pasukan pribadinya sendiri. Lalu ketika sampai di pabriknya dia pun mencoba produknya sendiri dan baru menyadari bahwa dia adalah Richards Escobar atau bandar narkoba nomor 1 di Kolombia. Saat itu Raul datang dan mulai mempengaruhi anak buah Richards dan mereka mempercayai Raul. Mereka semua lalu mengejar Richards dan Richards pun akhirnya kabur dengan ngompreng helikopter.
Saat ia mengeluarkan remote ajaibnya, sialnya remote itu malah terjatuh dan akhirnya Richards pun lompat dan menekan remote itu dari udara. Lalu secara tiba-tiba Richards pun berada di Amerika dan Jenny lagi berakting jadi polisi lalu lintas yang sangat menggemaskan. Jenny menjelaskan bahwa itu adalah salahnya sendiri karena permintaannya cuma sebatas merubah keadaan. Soal rasa cinta dan kepribadiannya tetap sama, di sini Richards pun meminta agar mereka bisa mengetahui tipe cowok yang disukai Ellison. Dan akhirnya mereka pun pergi ke kamar Ellison dan menjadi tidak terlihat. Setibanya di sana Jenny pun segera membaca buku diari Ellison untuk mengetahui tipe cowok favoritnya. Jenny pun menyebutkan bahwa Ellison menyukai pria yang lemah lembut, care dan sangat peduli dengannya. Mendengar hal itu Richards pun meminta agar ia berubah menjadi pria yang care dan sangat peduli guna mendapatkan pujaan hatinya. Mereka lalu tiba-tiba berada di sebuah pantai. Awalnya semua berjalan dengan normal. Namun saking lemah lembutnya Richards sampai kelihatan rada gemulai, Ellison pun mencoba mengatakan sesuatu namun Richards terus memotongnya karena gampang nangis. Tak lama setelahnya 3 orang pria kekar datang dan melemparkan pasir ke arah Richards. Di sini karena terlalu lemah lembut dan tak bisa marah, Richards pun makin tak disukain sama Ellison dan akhirnya Ellison malah pergi bersama ketiga pria itu dan memberi pesan kepada Richards bahwa ia sangat lemah lembut dan itu malah bikin ilfeel. Ellison sebenarnya menginginkan pria yang tangguh dan juga kuat, alhasil Richards pun kembali menekan remote-nya sembari menangis. Richards dan Jenny pun bertemu kembali, kali ini dia meminta agar dirinya menjadi seorang atlet yang berbadan besar dan dia ingin menjadi pemain basket yang hebat. Di sini tiba-tiba dia sudah berada di lapangan basket dan memenangkan pertandingan tersebut, dan si iblis juga berada di sana sambil cosplay jadi cheerleaders. Ketika di ruang ganti Ellison menemuinya dan meminta wawancara eksklusif di apartemennya. Di sini terlihat jelas bahwa Ellison begitu menyukai Richards dan Richards pun langsung mengiyakan ajakan wawancara tersebut. Saat lagi ngobrol anduknya Richards ini malah copot dan alhasil mereka pun melihat batang karet Richards yang ternyata cuman sekecil pensil. Dan akhirnya ketika Ellison pergi Richards pun kembali menekan remote-nya karena merasa sangat malu. Richards pun tiba di rumah sakit sementara Jenny lagi cosplay jadi perawat yang nakal. Dan kali ini Richards meminta untuk menjadi cerdas, tampan dan disukai semua orang. Tiba-tiba dia pun sudah berada di sebuah pesta yang sangat mewah. Semua orang pun terpukau dengan tulisan Richards yang ditulis dalam bentuk novel. Dan tak lama kemudian Ellison mendatanginya karena terkesan dengan karya-karya Richards. Mereka pun akhirnya mengobrol dan menghabiskan malam bersama. Dan setelahnya dia pun membawa Ellison ke kamarnya, namun bangkainya di atas ranjangnya sudah terdapat cowoknya Richards yang udah nungguin dia. Dia pun sangat kaget dan mencoba meyakinkan Ellison kalau dia itu normal dengan ngajakin ciuman. Tapi ternyata burung puyuh besutan Richards tidak mau terbang ke udara yang menandakan bahwa dia adalah penyuka sesama burung puyuh. Di sini Richards pun mulai menyadari bahwa Jenny telah mempermainkannya lagi. Dan Richards kembali memencet remote-nya lagi. Kali ini Richards minta bahwa ia ingin menjadi presiden Amerika agar berguna bagi semua orang. Dan Jenny pun segera mengabulkannya. Richards kini menjadi Abraham Lincoln, dia pun hidup tepat pada saat terjadi penembakan pada dirinya. Richards yang mengetahui hal itu lantas izin pergi untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Namun di sini para pengawalnya melarang dan si penembak itu pun keburu muncul, alhasil Richards kembali menekan remote ajaibnya. Di sini Richards kembali ke kantornya lalu tidak lama kemudian Jenny muncul dari layar komputernya. Jenny mengatakan bahwa jatah permintaan Richards tinggal 1 kali lagi karena permintaan pertamanya saat minta ini itu dihitung juga. Richards pun mulai pusing dengan peraturan dari Jenny dan akhirnya dia pun memutuskan untuk pergi ke gereja dan mengeluarkan unek-uneknya kepada si pendeta ini. Lalu beberapa hari setelahnya Richards kembali mendatangi kantornya si Jenny dan Richards mengatakan bahwa dia tidak akan menggunakan permintaan terakhirnya. Jenny lantas menerangkan bahwa dia memiliki batas waktu sesuai dengan kontraknya. Namun Richards tetap tegas dan tak mau mengalami perubahan lagi hanya karena keinginannya. Richards mendadak jadi dewasa dan bijaksana banget. Jenny yang mendengarnya pun langsung menjadi marah dan menampilkan wujud aslinya. Dia lalu minta untuk menyebutkan keinginan terakhirnya dan Richards pun akhirnya mengucapkan agar Ellison memiliki kehidupan yang bahagia. Jenny pun akhirnya jadi bete. Richards selalu terbangun di sebuah gedung dan Jenny memberitahunya bahwa keinginan yang tanpa pamrih dan tanpa nafsu akan menggugurkan perjanjian mereka. Richards pun bersorak kegirangan, dia lalu berkata bahwa Jenny begitu baik dengannya. Jenny mengatakan bahwa surga dan neraka itu sebenarnya adalah saat ini.
Semuanya akan datang padanya dan tergantung bagaimana kita menyikapinya sebagai ujian ataupun kesenangan. Richards pun berterima kasih karena Jenny telah menjadi sahabat terbaik selama ini. Keesokan harinya di kantornya rekan kerja Richards mengoloknya dan Richards yang sudah tidak sabar lagi nantangin rekan kerjanya itu buat tanding di Holy Wings. Rekan kerjanya yang ketakutan itu lantas kabur dan mulai saat ini image Richards pun berubah menjadi sangat disegani. Lalu ketika dia pulang dia mendapati tetangga barunya lagi pindahan. Richards pun kaget karena tetangganya ini sangat mirip dengan Ellison, namanya adalah Nicole. Richards pun akhirnya membantu pindahin Nicole dan gak lama kemudian mereka pun akhirnya berkencan. Dan lalu film pun ditutup dengan kebersamaan Richards dan Nicole. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa tekan like jika kalian menyukai konten ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.